السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي نور قلوب أوليائه بأنوار الوفاق، ورفع قدره أصفيائه في الآفاق، وطيب أسرار القاصدين بطيب ثنائه في الدان وفاق، وسقى أرباب معاملاته من لذيذ مناجته شراب عذب المذاق، فأقبلوا لطلب مرضه على أقدام السباق، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه البركات السباق، صلاة وسلاما إلى يوم التلاقى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة صفاء موردها وراقا، نرجو بها النجاة من نار شديد الأحراق، وأن يهون بها علينا قرب السباق. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشرف الخلق على الإطلاق، الذي أسري به على البراق حتى جاء وذا السبع الطلباق. أما بعد، أيها الإخوان، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته، بامتثال أمره واجتناب ثواهبه. قال الله تعالى في كتابه الكريم: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. معاشر المسlimin, azwajakumullah. Mengawali khutbah yang singkat ini, khatib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khatib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua kewajiban dan perintahnya hingga menjauhkan dari segala yang dilarang dan diharamkannya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan ini sejumlah umat muslim disibukkan dengan beragam kegiatan ibadah dari pagi, siang, sore hingga menjelang malam, seolah ibadah menjadi kegiatan yang tak pernah lepas dari amal sunnah di bulan mulia ini. Salah satu ibadah yang lakat dengan bulan ampunan ini adalah tadarus Al-Quran. Sebab itu Ramadan juga disebut dengan Syahrul Quran atau bulan Al-Quran. Boleh dibilang Ramadan tanpa ramai dengung lantunan ayat suci bagaikan makanan tanpa garam. Allah Subhanahu wa taala berfirman: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Ayat ini menjelaskan bahwa Al-Quran diturunkan secara utuh, tidak bertahap, dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah pada bulan Ramadan, tepatnya pada malam Lailatul Qadar. Pendapat ini dikemukakan oleh banyak ulama seperti Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'ani Azim, Fakhruddin Al-Razi dalam Mahfatul Ghaib, Abdul Rahman As-Saidi dalam tafsir As-Sa'di, dan sejumlah pakar tafsir lainnya. Semua ulama sepakat bahwa bertadarus Al-Quran merupakan ibadah yang sangat mulia. Mereka sejak dulu juga menjadikan tadarus sebagai aktivitas selama Ramadan. Imam Syafi'i bisa mengkhatamkan Al-Quran 60 kali sekali Ramadan. Imam Malik akan menyudahi aktivitas mengajarnya pada bulan Ramadan untuk dialih fokuskan membaca Al-Quran. Menurut Ibnu Rajab Al-Hambali, ulama besar yang dalam bidang akidah menganut mazhab Asy'ariyah,
dan dalam bidang fiqih bermadhab Hambali, menuturkan bahwa dasar anjuran perbanyak tadarus Al-Quran saat bulan Ramadan. Dalam riwayat Ibnu Abbas berikut, Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan حين بلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيذا راسه القرآن فالرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخمر من الراح المرسلة. Artinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan saat beliau bertemu Jibril. Jibril menemuinya setiap malam untuk mengajarkan Al-Quran, dan kedermawan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melebihi angin yang berhembus. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menjelaskan bahwa Rasulullah hafalan Al-Quran kepada malaikat Jibril pada setiap malam hari Ramadan. Oleh sebab itu, memperbanyak baca Al-Quran disunahkan pada malam hari di bulan tersebut. Alasan malam yang dipilih karena waktu tersebut merupakan momen yang hening sehingga memungkinkan seseorang lebih khusyuk dan bisa meresapi kandungan ayat-ayat Al-Quran. Ma'asyiral muslimin, azwajakumullah, agar memperoleh pahala tadarus yang maksimal, kita juga harus memperhatikan adab-adab membaca Al-Quran. Sebagai kitab suci umat muslim yang sangat dimuliakan, tentu membacanya pun memiliki etika-etika khusus. Di antara adab tersebut adalah membaca setiap ayat dengan khusyuk dan merenungi setiap maknanya. Ayat-ayat yang terkandung dalam Al-Quran menyimpan samudera pelajaran yang tak pernah kering, janji pahala dan surga bagi hamba yang taat, ancaman siksa neraka bagi yang durhaka, kisah umat-umat terdahulu, dan sebagainya. Semua dimuat dalam kitab yang terdiri dari 114 surah itu. Oleh karena itu, sudah sepatutnya saat kita membacanya tidak ada asal bunyi, tapi juga merenungi maknanya dengan penuh khusyuk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Artinya, Al-Quran ini adalah kitab yang kami turunkan kepada Nabi Muhammad yang penuh berkah supaya mereka menghayati ayat-ayatnya dan orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajarannya. Quran Surah Shad ayat 29. Ayat ini menjelaskan bahwa salah satu tujuan besar Al-Quran diturunkan di bumi adalah untuk direnungi kandungan-kandungannya, sehingga bisa menjadi penuntun hidup sejati, hudal linnas. Imam Jalaluddin Asy-Syuyuti dalam Al-Iqatan bahkan menyampaikan, kita disunnahkan merenungi ayat Al-Quran saat membacanya sampai menangis. Jika belum bisa menangis, usahakan tetap khusyuk dan penuh kesedihan sehingga ekspresi kita seolah-olah menangis. Jalaluddin Asy-Syuyuti Al-Itqan fi Ulumil Quran, juz 1 halaman 297. Ma'asyiral muslimin, azwajakumullah, adab berikutnya adalah memperindah suara. Al-Quran yang dibaca dengan suara merdu akan membuat hati terpikat sehingga timbul rasa khusyuk dan mendorong pendengar untuk merenungi kandungannya. Oleh karena itu, saat bertadarus kita juga dianjurkan menggunakan suara yang merdu. Imam Nawawi menegaskan, semua ulama, baik dari kalangan sahabat Nabi, tabi'in, dan ulama-ulama setelahnya sepakat bahwa memperindah suara ketika membaca Al-Quran hukumnya sunnah. Tapi dengan catatan, jangan sampai upaya ini merusak bacaan seperti memanjangkan harokat di luar batas yang berlaku, membaca pendek harokat yang seharusnya panjang, menambah atau menghilangkan huruf, dan sebagainya. Jika sampai demikian, maka haram
Dasar anjuran memperindah suara ini diantaranya sabda Rasulullah berikut. Zayanul Qur'ani bi aswatikum. Artinya, hiasilah Al-Quran dengan suaramu. Hadis riwayat Abu Dawud. Ma'asyiral muslimin, azwajakumullah. Demikian khutbah singkat yang bisa khatib sampaikan. Semoga kita semua selalu diberikan spirit untuk membaca dan mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quran, dan kelak di hari akhir memperoleh syafaat Rasulullah SAW dan syafaatnya Al-Quran. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل الصحابة أجمعين. الحمد لله وكفى وأصلي وأسلم على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم، واعلموا أن الله أمركم بأنوار عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والسدائد والمحال، ما ظهر منها وما بطن، من بلدنا هذا خاصة ومن بلد المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيم الصلاة.